Oke teman-teman, di sini aku mau menjelasin tentang pembuatan peta bidang tanah. Jadi cukup gampang ya, teman-teman ini bermodelkan sama titik-titik yang teman-teman kemarin sudah peroleh pada ya, pada ada kan datanya yang dari TS pasti. Nah, di sini teman-teman tinggal plotting aja, terus didigitasi sampai membentuk masing-masing bidang tanah. Nah ini lalu untuk titik TDT dan peratatannya dilakukan simbologi sesuai sama ketentuan. Jadi untuk TDT order 3 itu disimbolkan dengan segitiga, TDT order 4 itu disimbolkan dengan lingkaran hitam. Lalu ini yang perapatan seingatku seharusnya itu kotak ya. Tidak, nanti dibenerin aja. Bisa lihat di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk layouting, ini nanti layoutnya disediakan ya. Ya nanti layoutnya disediakan, jadi cukup gampang. Layout aja. Ini vibesnya kayak gua anjir. Nah, ini nanti teman-teman petanya ukuran A3 dan ketentuan layoutnya seperti ini. Nanti di bagian petanya juga disebutkan titik-titiknya beserta koordinatnya. Ini kan untuk ini seperti ini, kode desa ini bisa dimulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta nomor bidangnya. Ini nanti yang bertanda tangan di sini Mas Calvin aja. Kalau mau lihat contohnya, tahun lalu dibuatnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk peta bidang tanah. Berarti ini peta bidangnya satu itu semua. Nanti dilengkap ya, untuk nama pemohonnya dari masing-masing bidang tanah itu dituliskan, terus NID-nya, terus masing-masing luasnya. Luasnya itu nggak diperoleh dari field kalkulator, kalau misalnya field kalkulator untuk apa area gitu. Nanti diperoleh. Untuk pembulatan luasnya itu dijelaskan nanti ada di bagian materi. Nah ini untuk luasnya ini jangan salah ya teman-teman, ada ketentuannya untuk penulisan luas pembulatannya. Lalu ini untuk bagian pemohon, ini kan individu ya, nanti bidang tanah punya bagian itu dilakukan highlight atau bisa ditebelin. Ini misalnya punya aku tebelin sendiri. Nah, kalian nanti tinta aja pakai garis, terus bagian itunya di bold aja. Lengkap ya untuk ini jalan beserta bidang tanahnya. Bangunan nggak usah ya, nggak usah. Sebenarnya di sini ada geodesi, tapi ini di sini. Nah ini untuk lampiran surat pembuatan contohnya seperti ini. Keadaan tanah, ini sebidang tanah pekarangan. Nah, ini teman-teman tulis peruntukan tanahnya itu untuk apa? Kalau di sini kan bagiannya tanah ADS ya.
Taman AGS itu sebidang tanah pekarangan digunakan sebagai taman. Lalu misal teman-teman dapat di bagian DTAP itu bisa sebidang tanah digunakan sebagai parkiran, itu boleh juga. Terus tanda-tanda daftarnya itu ya sudah disesuaikan dengan PMK tahun 97 serta ditulis juga luasnya beserta penyebutannya. Lalu untuk penunjuk dan penetapan batasnya ini bertetangganya tuh dengan siapa ya? Nah ini punya aku dia bertetangga dengan bidang tanah 001 gitu. Udah sih seperti itu aja. Ini untuk kalau tahun lalu itu di kepala seksi infrastruktur ceritanya ini asbesnya sih. Ini asbes tahun lalu. Sudah sih. Nah kalau ini ada contoh untuk surat ukur elektronik. Surat ukur elektronik itu sebenarnya isinya sama aja, cuma dia ada verifikasi barcode-nya, jadi bisa dilihat secara digital. Isinya sama, keadaan tanah, tanda batas. Nah, kalau ini untuk kepala kantor pertanahannya Mas Kalvin aja. Di tengah ini bisa pakai fungsi sensorik aja di digis ya teman-teman. Udah sih seperti itu aja, cukup gampang, seminggu kelar ini. Dan ini individu, cuma kalau menurutku ini enaknya dikerjain bareng-bareng sama teman. Jadi ya semua satu kelompok tuh sama, cuma mungkin berbeda tadi daerah yang di highlight sama beda bagian ini penunjuk dan ditetapkan tetapnya itu sih. Ya, untuk layout nanti teman-teman bikin sendiri karena ini kan tugasnya per kelompok. Di sini nanti aku kasih buat PDF materinya. Di sini juga udah dijelasin mengenai aturan-aturan untuk peta bidang tanahnya. Misal di sini untuk ukuran bidang nanti 30 cm kali 25 cm. Teman-teman bikinnya di kertas A3. Jadi nanti ada yang versi elektronik satu orang satu, terus ada yang salah satu punya teman-teman itu di print gitu ya. Ada yang peta bidang tanahnya nanti di print dengan ukuran A3. Jadi untuk yang di print itu dibawa pertemuan minggu depan. Terus di sini juga udah dikasih ya. Ini nanti untuk formatnya ini per kotak. Jadi teman-teman harusnya itu untuk judul itu satu kotak, terus anutan satu kotak. Kan tadi kalau hijau kan ngasihnya yang kayak gini ya, peta bidang tanah, terus judulnya di sini arah utara dan ini. Harusnya ini jadi satu kotak dulu, terus baru arah utara satu kotak dan sebagainya. Kalau mengikut aturannya. Terus di sini juga udah dijelasin untuk arah utara ukurannya gimana, misalnya kayak gini, panjangnya 3,5 cm, lebarnya 4 mili, pakai huruf apa dan tebalnya berapa ya. Terus untuk kodenya juga ini di deskripsi lokasi, ini harusnya kita ikut RT RW ini aja ya. Kalau dari peta bidang tanah RT RW baru desa kelurahan. Tapi kalau tadi cuma kode desa ya. Ya. Kode desa aja kata Jo. Terus ini juga udah dijelasin ya per tinggi berapa dan sebagainya. Terus untuk legenda juga di sini udah dijelaskan mau pakai ukuran kotakannya 8 kali 10 gitu. Sebenarnya ini
nanti kalau teman-teman bertanya kenapa punya KT itu ada yang pakai kayak gini, ada yang enggak gitu. Sebenarnya ini tuh untuk kalau PBC-nya itu sistematik. Jadi kalau misalnya bedainnya tuh lihat dari gambarnya. Kalau dari gambar ini kan ada yang tebal ya, satu bidang ada yang tebal. Nah ini tandanya ini sporadik atau individu. Nah nanti yang teman-teman cetak besok yang sistematik. Berarti yang ada tanda. Jadi sebenarnya perlu ada ini batas bidang tanah dengan kelompok lain sebenarnya. Tapi mungkin sulit ya kayaknya. Saya melihat areanya kayak gini. Misal nih, kalau mau dibikin kotakan kayak ini, kita harus tahu lokasi yang bersebelahan arah utara sama lokasi mana, arah barat lokasi mana, arah timur lokasi mana, dan arah selatan lokasi mana, kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau misalnya nanti di lokasinya kebingungan, nggak dikasih angka juga nggak apa-apa. Kita kayak gini, ini kan bingung ya, yang nomor lokasi 13, yang selatannya yang mana, apa yang ini atau yang ini barat atau mana gitu kan kayak bingung ya. Jadi mungkin dibikin kayak gini aja tapi nggak usah pakai angka. Kalau yang buat di print ya. Tapi kalau yang buat individu nanti kayak gini. Yang udah dijelaskan sama Jo tadi. Jadi bidang bagian teman-teman itu, bidang lokasi teman-teman ada garis yang lebih tebal dari bidang lokasi lain. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Paham ya? Oh ya, sama ini nanti koordinatnya pakai sistem koordinat TM3 ya? Yang di luar itu harus dikonversi dulu ke TM3. Tapi kalau untuk konversi langsung di QJ saja juga nggak apa. Itu aja sih. Ada yang bertanya? Atau ada yang nanya ini QR-nya gimana bikinnya itu gimana? Mungkin selanjutnya dari teman-teman bisa duduk per kelompok terus ya coba-coba bikin template buat kelompoknya gitu ya.